Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di Jejak Misteri Kelana Channel. Kali ini kita berada di suatu tempat ya. Ini sebuah kebun, dimana katanya konon yang punya kebun ini merasa, atau bukan merasa ya, sering menjumpai hal-hal yang aneh, dimana ada cahaya-cahaya dan bahkan juga ada semacam semacam suara-suara keramaian di sini. Jadi beliau meminta kami untuk menelusuri ada apa gerangan di sini gitu. Sehingga tidak menjadi tanda tanya ataupun juga menjadi ketakutan tersendiri bagi beliau yang punya tanah ini. Oke, di sini saya dengan Kiraden dan juga ada nanti Mbak Mila yang akan menemani dalam penelusuran ini. Kita ikuti penelusurannya. Ini sekitar sini kalau menurut saya ini sosoknya cewek ini ya, perempuan. Ini dari atas ini, dari pertama kita masuk tadi itu udah nampak ya. Iya, dia udah nyambung. Iya. Mungkin tidak bisa dieksplor ya kamera ke sana. Bisa dilihat ke sana. Nah, tadi sebelah sini. Waktu datang kita ya. Sebelah sini, kemudian turun. Ini merupakan rawa-rawa ya. Rawa-rawa mungkin bekas kolam ataupun apa, nggak tahu. Cahaya mano atau cahaya? Iya itu. Mano atau apa? Burung ada apa? Saya kurang tahu. Burung ya? Saya kurang tahu mas. Nah, ada lagi. Ya, pemirsa, itu kita lihat ada cahaya di situ. Nah, itu kelap-kelip ya, bisa dijuk. Yang depan mana? Ya, nah itu dia. Naik turun ya. Nah tuh dia. Naik turun cahayanya, hilang. Itu bisa dilihat, bisa nampak. Di zoom aja bisa. Nah, itu nggak tahu apa ya, hilang. Nah, itu hilang ya. Kalau menurut Mila gimana yang dirasakan? Gimana? Ya menurut Mbak Mila apa yang dirasakan? Ini kita tadi datang kan, Nah, dia udah nyampe sini ya. iya betul, memang betul. Makanya Ini saya dia tadi besar. tunjuk gitu ya. Itu Itu kan dari sosok perempuan, Mhm. yang berdirinya di situ. Mhm. Satu di situ, satu di pojok bambu. Itu kalau menurut Mbak Mila sosoknya apa? Yang kalau satu sini perempuan dia bersembunyi. Ya, betul. Sembunyi. Cuman yang sedang tinggi besar tuh masih ada itu memperhatikan kita. Mhm. Apa Mbak Mila yang sama rasakan? Nih, padahal ini kita dekat nih, jaraknya nggak jauh pemirsa. Ini sosok di depan saya nih tinggi benar di sini, orangnya besar. Bisa sampai berinteraksi.
Kadang makhluk astral tuh dia eksistensinya mau dia menampakkan dirinya, terkadang pun tidak. Jadi tidak mudah kita untuk mengetahui suatu pemanggilan dengan wujud yang nyata, karena gimana pun makhluk astral macam ini bersama kita ini adalah beda alam. Dia pun merasa takut berani, begitulah. Makanya. Assalamualaikum. Kenapa? Kenapa? Kenapa Mbak? Kenapa? Pemirsa, ini adalah makhluk yang masuk tidak terima di sini. Kita kedatangan kita, mungkin anggapan mereka. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum, dengan siapa nih? Dengan siapa? Kami di sini baik-baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, ini Kalian di sini merusak. merusak apa? Kita datang ke sini hanya pengen tahu aja. Kita tidak mengusik, kita tidak mengganggu, karena kita pengen tahu tempat-tempat ini. Ini wilayahku. Kalau boleh tahu siapa aja makhluk yang ada di sini? Betul. Apakah itu bagian dari orang-orang situ? Kita Anda hanya sekedar pengen tahu aja. Iya, betul. Nah, itu termasuk anak buah situ semua itu. Kenapa kalian kesini? Tujuan saya ke sini hanya pengen tahu, karena yang pihak punya kapling di sini sering merasakan suatu hal yang aneh, sehingga kita timbul penasaran apakah benar di sini berdiam makhluk-makhluk astral seperti itu atau kawan-kawan tuh yang lain tuh. Memang betul. Sejak kapan situ tinggal di sini? 1916. Lama. Sama kan. Kita hanya sekedar pengen tahu aja. Kita tidak bermaksud untuk musik atau mengganggu. Intinya Kalian kemarin mengambil barang kami secara paksa. itu kemarin kita udah izin, bila kita mampu maka benda itu boleh kita ambil. Makanya kita mampu mengalahkan, mungkin tahu anak buah sampan atau orang sampan, saya nggak tahu di situ, karena kita hanya pengen tahu itu adalah pusaka leluhur. Setidaknya kita Iya, pengen tahu itu. Mohon maaf, dari 1968 ini apa yang terjadi di tempat ini? Banyak sekali. Banyak Karena sekali. para penduduknya tidak mau memberikan hasil panen dia kepada kami. Pada siapa? Pada bos kami. Siapa bosnya? Tidak perlu tahu, saya penjaga tangan kanannya. Kalau boleh tahu siapa nama? Tidak boleh tahu. Cukup saya yang tahu. Semua orang pada takut. Kepada saya dan kepada saya takut. Bagaimana caranya ngasihkannya itu? Macam-macam. Jadi Anda yang menjaga di sini. Iya. Jadi Anda yang dipercaya di sini oleh pimpinan atau bos Anda. Sekarang bos Anda ada di mana? Apa sosoknya? Dia makhluk besar. Besar, Dia paling kejam. kejam. Kejamnya sama siapa? Semua para yang membangkang orang-orang ini. Oh gitu. Jadi ini dulunya perkampungan. Perkampungan dan sebuah pabrik. Pabrik apa? Kalau boleh tahu. Kalau ingin tahu tanya sendiri sama ibu. Saya cuma di sini menyampaikan kenapa kalian kembali lagi ke daerah ini. Begini, kenapa kami balik lagi ke tempat ini? Karena memang ingin tahu secara jauh apa sebenarnya terjadi di tempat ini. Selain daripada pemaksaan penjajah terhadap penduduk di sini, Ini pembantaian adalah pemerkosaan lebih banyak.
di samping itu dulunya ini kampungnya masyarakatnya berkebun karet atau berkebun apa? Dulu sini kali kebun seperti kebun campur kebun karet juga, Kopi dia juga, iya juga, semua ada. semua ada. Lalu yang Anda sebut pabrik itu pabrik karet ya? Situ banyak ketumpahan darah besar. Ya. Dan itu didirikan oleh Jepang. Para company. Para company, oke. Para company. Dan di sini waktu itu sudah ada kerajaan. Sudah. Kalau boleh tahu Sultan kenapa? Saya semenjak tinggal di sini, situ sudah ada Temurgu, Sultan yang ke-9, ke-7, iya ke-7 siapa itu? Oh, maaf. Saya tidak boleh memberitahu. Siapa yang Anda bilang maaf itu? Bos Anda? Yang dibilang Rupanya tinggi dia besar. yang tahu, iya. Lalu Saya cuma diperintahkan ke sini. jadi ada lagi yang mau disampaikan? Sebenarnya saya kasihan kepada berat penduduk sini. Oke. Kasihan. Setiap malam menangis merintih-rintih. Banyak orang penduduk mendengarnya. Oke. Jadi mereka dibantai di sini. Dibantai, dibunuh, diperkosa juga. Dan kuburannya di sana. Ditumpuk, diserakan begitu saja. Betul. Di dekat sungai. Ya. Terus kenapa situ tinggal di sini? Apakah ada sesuatu hal yang memang ditunggu? Nggak boleh. Banyak ditarik ya. Ya. Sadar kan, Pak? Mbak. Ya. Baik pemirsa, mungkin Mbak Mila apa masih lemas ya, dan pingsan. Oke, kita cut aja dulu. Assalamualaikum. Belum mau jawab dia. Oke. Ya. Kalau boleh kita duduk, ya. Bisa duduk, bisa duduk, ya, bisa duduk. Ya. Berdiri kan? Ayo, berdiri. Halo, dengan siapa nih? Kalau boleh tahu dengan siapa? Kalau boleh tahu dengan siapa? Ya, kalau boleh tahu dengan siapa? Sadarkan aja, Pak. Berdiri kan? Oke, kamu ya. Ini kan. Ya. Kita sadarkan. Enggak, air minum tadi. Ya pemirsa, tadi ada sosok yang masuk. Pak Budi. Ada sosok masuk, tapi dia tak mau untuk komunikasi. Ya. Mbak, Ya, kakak ini lemas ya. ya memang luar biasa ya. Sosok yang di sini memang tercium kemarahannya ya. Terlihat kemarahannya.
Nggak ada air minum ya? Itu baru diambil. Memang sosoknya itu sosok yang agak kuat di sini ya, memang penunggu di sini. Dan tadi yang pertama itu kaki tangannya ataupun juga tangan kanannya, kepercayaannya. Dan yang berikutnya ini sosoknya memang seperti tadi, tetapi beda. Dan dia tidak mau masuk secara utuh, hingga dia tidak bisa apa-apa. Dia hanya menyiksa mediator aja. Oke pemirsa, kita rehat dulu sejenak ya, habis tenaga kita nih. Masih gimana Pak? Sosok itu selalu dia bunyi. Betul. Ya yang dibicarakan tadi itu kan macam menangis. Itu Iya. memang itu yang bikin. Iya. Jadi memang betul ya pemirsa ya. Jadi memang di sini ini Pak siapa namanya? Pak Mukimin, ya kan, yang mempunyai tanah di sini dan rumahnya pun tidak jauh dari tempat ini. Beliau merasakan ataupun juga mendengarkan berbagai suara ya, seperti keramaian, kemudian ada tangisan, kemudian ya seperti hal-hal yang di luar nalar kita, suara-suara aneh, dan itu membuat beliau ini penasaran ada apa sebenarnya di tempat ini gitu. Di sini nih banyak benda-benda juga kan. Iya. Yang udah dikasih ini sama saya. Itu macam akar segini. Akar ya. Akar itu sakti. Apabila dilecehkan orang, kita bilang mati, orang mati. Orang itu pengsan, orang itu pengsan. Oh gitu. Kalau kita pegang, kita dibacok, ditembak nggak empat. Itu dalam mimpi. Dalam mimpinya seperti itu. Terus ada juga daerah ini ular. Ular itu ular kobra tapi berbentuk manusia. Apanya berbentuk manusia? Ular itu Badannya atau bisa berubah manusia? berubah, Oh berubah. menjelma. Menjelma menjadi manusia. Terus apa lagi yang Bapak tahu? Terus yang tahu saya batu-batu itu yang ada di dalam. Emang banyak sekali Pak di sini, banyak peninggalan Lanjutin ya. para yang dikatakan bapak ini tadi batu, Ini ada kayak pusaka semacam keris juga, Bukan. batu pun banyak lah untuk pegangan orang-orang dulu. Karena lain energinya di sekitar sini. Perempuan. Kenapa? Apa itu? Ada cewek ngawe-ngawe kan? Perempuan di sana. Itu bawa apa itu? Dia bilang gini, Pusaka ya kan, keris. kalau kalian mau ngambil sesuatu ikut sama aku. Oke. Ikuti silakan. Ya dia suruh ke jalan situ bang. Oke, yuk kita ikut. sambut. Dia berdiri di bambu itu. Bambu sini. Kita ambil dari sini aja. Ya. Ini dulu saya sudah sebutkan. Kalau mau barang di sini katanya. Itu cepat dia memberitahukan secara paksa. Ya karena takut ketahuan kan. Di sini dia menunjukkan kalau memang barang ada sini ambil-ambillah secara cepat ambil supaya yang penunggu itu tidak jahat lagi sama kami. Nah itu nanti akan saya coba, akan buktikan nanti kita di sini. Saya ambil daerah sini, aman nanti baru ke situ aja nanti. Karena di situ satu, Karena menunjukkan pas ya, pada jalan sini. tempatnya tidak memungkinkan. Di sini banyak bambu-bambu runcing, takutnya kayu-kayu ini anak kayu. Itu ada cahaya kalau saya masih berarti kan. Ya kan? Ini agak bahaya itu. Hilang. Nah. Bantu tarik tempat yang mana. Ya.
Siram. Siap. Tolong. Udah ngombe deh. Kasih minum. Bilang. Ah. Mencolot. Apa? Peci. Bajunya. Peci sebelah sana. Iya. Sandale. Sandali. Pak tinggal. Oke, manis. Apa itu? Tolong, air minum. Kamu apa kamu? Kasih air minum. Udah. Aduh, gila. Iya. Baik pemirsa, alhamdulillah ya. Ini ada satu benda ya, oleh-oleh yang tadi ditunjukkan oleh sosok perempuan. Memang benda ini pegangan dari makhluk yang tinggi besar, perut buncit, dan ini merupakan kekuatan dari makhluk itu. Makanya ada sosok perempuan tadi memberitahu bahwa bendanya itu di situ, di mana lengah sang pemiliknya yang memegang ini, dan alhamdulillah sudah kita dohirkan, kita ambil dan beranggapan bahwa ya Kiraden ini kebetulan juga ya, Kiraden ini memang kurang fit badannya karena beberapa malam ini ya beliau ada pekerjaan yang enggak mengakibatkan kurang istirahat ya. Namun demikian kita doakan supaya lekas sembuh ya. Baik pemirsa, ini kami ini kurang tahu juga apa namanya ini ya. Yang jelas ini adalah sebuah peninggalan zaman dulu ya. Ini karatnya ya, karatnya udah apa, ini bentuknya keris ya, tapi memang mirip tilam putih ya. Ya, Mirip tilam ubi, tetapi bukan ini, bukan sejenis itu ya. Baik pemirsa, mungkin sampai di sini dulu ya penelusuran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadikan pembelajaran. Jangan menganggap semua benda itu mempunyai kekuatan, dan jangan menganggap bahwa benda ini bisa membawa keberkahan ataupun juga sesuatu yang bisa mendatangkan mendatangkan rezeki ataupun apa. Tetapi ini hanyalah benda ya. Kekuatan seutuhnya, kekuatan sejatinya itu datangnya dari Allah ya. Jangan sekali-kali mempercayai sebuah benda mempunyai kekuatan. Jangan sekali-kali berpikiran bahwa benda ini mempunyai kekuatan.
La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Semua datangnya dari Allah. Baik pemirsa, saya Kang Tono dan juga Ki Raden mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di penelusuran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.